Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya duduk gini enak, nyantai saja ya. Saya udah lama nggak lihat rumah model begini. Ini rumah sari betul, di sawang enak ya. Terus duduk di halaman begini, ya rasanya di hati enak. Ya rasanya di hati enak. Alhamdulillah kita kumpul bersama-sama di majelis bektinya anak sama orang tua. Majelis bektinya anak sama orang tua. Akhir zaman ini kebanyakan anak itu tidak bekti sama orang tuanya. Ada yang bekti sama istrinya, ada yang bekti sama pekerjaannya, ada yang bekti sama jabatannya, lupa kepada orang tuanya. Kira-kira ini saya ngomong gini betul atau salah? Jangan dibetulkan dulu. Kita buktikan dulu. Nanti kalau sudah dibuktikan baru ngomong betul atau salah. Faktanya contoh, kuburan itu biasanya sepi atau rame? Rame mayat, jenazah banyak. Ya, tapi sepi manusia, betul ya? Adanya manusia kapan tuh kalau di kuburan? Kalau ada orang meninggal di kubur, itu baru ada manusia. Nah kira-kira yang ngantar ke kubur banyak atau dikit? Dikit. Coba ada yang meninggal, pernah satu desa ngantar semua? Enggak. Ya kan? Paling cuman berapa persen. Berarti kira-kira yang ngantar ke kuburan sama yang sudah dikubur banyak yang mana? Banyak yang sudah dikubur. Berarti yang ngantar cuman sedikit. Terus yang ziarah kubur, ngapunten, kuburan terdekat dari sini di mana kira-kira? Yang terdekat jauh, 2 kilo. Jenengan sering mampir atau jarang? Ngelewati sering. Kira-kira nyopo enggak sama yang dimakamkan di situ? Enggak. Nyopo saja enggak toh? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Enggak. Oh ya wis. Nyopo tidak. Terus misalnya Al-Fatihah buat kalian semua, juga tidak. Muga-muga selamat, juga tidak. Lah kinten-kinten nanti jenengan nggih sami ngaten. Di kuburan tidak diparani, di kuburan tidak disopo, di kuburan tidak didoakan, karena janjinya Allah Ta'ala lewat lisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kama tadinu tudan. Manusia itu sebagaimana berbuat dia akan dibalas. Kalau hidupnya melupakan yang mati, nanti matinya juga dilupakan sama yang hidup. Mau nanti kalau udah meninggal dilupakan sama yang hidup? Orang diingat sama yang hidup aja belum tentu selamat, apalagi dilupakan sama yang hidup. Apalagi ada orang-orang yang mengatakan doanya yang hidup tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini bukti pertama, kuburan itu sepi, ramenya kalau ruah, nyadran, betul ya? Itu pun kalau nyadran tidak semuanya mau berangkat, ada yang aras-arasan, ada yang males. Coba bayangkan, lah kok namanya orang tua, Pak Lek, Pak D, Bule, Bude, Nak Dulur, Tonggo Tepang itu diparani cuman setahun sekali. Kinten-kinten kebangetan nopo kebangetan. Kebangetan toh? Alhamdulillah itu masih adanya nyadran. Lah kalau tidak ada nyadran, belas
Sama sekali tidak diparani. Makanya orang Jawa itu pinter. Orang Jawa itu pinter. Dibuat setahun sekali minimal kumpul. Biar yang model males-males itu lali-lali ya rada ilang. Nah kalau yang rajin bagaimana? Tiap Jumat marani. Lalu tiap hari aja dilewati kok mampir gak mau. Kan juga kebangetan tuh ya. Ya kan tiap hari dilewati, sekedar mampir, gak usah lama-lama, cuman assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kalau diterjemahkan kan, mugi-mugi rencang-rencang derek-derek bapak ibu simbah kakung simbah putri, ya ingkang wonten ten pemakaman niki mugi-mugi jenengan sedanten selamat angsal rahmat lan barokah. Lan mugi-mugi kula saged nyusul jenengan. Loh memang terjemahannya seperti itu. Loh Beb, kan menakutkan mugi-mugi saged nyusul. Loh banyak orang yang nggak bisa nyusul. Nggak bisa nyusul bagaimana? Lah kalau meninggalnya muslimin muslimat, mukminin mukminat kan penak. Ada orang yang akhir umurnya naudzubillah min dzalik tidak bisa nyusul meninggal sebagai muslim, meninggalnya sudah pindah agama, pindah keyakinan, bahkan ada yang tidak punya keyakinan. Naudzubillah min dzalik. Boleh berdiri? Ya, bukan bermaksud kurang ajar. Saya tuh mau ngadeg tadi tidak tego. Hati saya tuh nggak tego, di depan saya banyak orang tua. Sepurone ngakadah Pak Nggih. Ini karena panitia ngasih panggung, jadi saya naik di atas sini. Sebetulnya saya tuh lebih seneng di sini enak. Duduk lagi atau berdiri? Nah itu ibu-ibu yang minta berdiri. Kalau saya pilih duduk. Jadi ibu tuh ya tego. Karena kebanyakan wanita tidak punya perasaan. Gitu Bu? Bukan, justru karena kebanyakan wanita terlampau pakai perasaan. Tapi kurang punya akal. Nggak mikir kalau orang ngadeg itu capek. Sepurone nggih. Jadi begitu. Ini majelis baktinya anak sama orang tua. Coba lihat. Anak yang sekarang punya duit ngasih orang tuanya, banyak atau dikit? Dikit. Kalau udah ngasihnya banyak atau ngitung-ngitung? Ngitung. Coba ada ndak anak yang ngomong gini sama orang tuanya? Oh, my father, my mother, I love you full. Ada ndak anak yang ngomong gitu sama orang tuanya? Ndak ya. Kalau sama perempuan? Dek you, I love you. Dek you, sungguh sayang, aku cinta padamu. Tanpa dirimu hidup ini terasa hampa bagiku. Alah. Itu tuh mas-mas kalau ngomong sama mbak, ngaten Mbak J? Oh pengalaman dibegitukan. Iya ini kalau sama yang namanya pacar, namanya yang, ya. Jadi ya pacaran yang jangan ya haram gitu kan. Tapi kalau sama pacar sama yang itu Masya Allah, I love you, I love you, I love you. Padahal begitu ngomong I love you kok neng gurine mau ana wedok ayu melaku I love you kareng lirik sing ayu. Betul mas-mas? Betul. Kok tahu? Pengalaman ya? Manusia biasanya begitu. Oh sering tuh di belakang panggung. Sama pacarnya ngomong aku cinta padamu. Pacarnya itu pacar belum jadi bojo loh, ini baru pacar. Kena haram belum jadi bojo, itu punya duit diberikan apa yang tidak untukmu. Nyoh. Ya kan? Nyoh sama apa? Pacar. Makan, lihat rumah makan enak kelingan. Oh iki minggu ngarep tak jae rene. Sama apa? Pacar. Coba kalau sama bapak dan ibunya, apakah begitu? Boro-boro. Enggak pernah ngomong sama orang tuanya, Pak, Bu, estu kula tresno dumateng jenengan, ngantos ten akhirat, ngantos ten swarga. Itu sudah tidak ngucap seperti itu. Betul atau betul?
Betul. Dan sebetulnya orang tua ini yang harus dicintai atau orang lain? Orang tua. Tapi kesian nasib orang tua zaman sekarang, hidup disuruh susah, mati dilupakan sama anak. Itu banyak sekali. Kalau belum mati, setengah mati, didongake cepet mati. Betul ini. Kok tua ora mati-mati, loro, setengah mati, anak iyo judek kok ora mati. Teko ngene kiai, tulung yai. Itu orang tua saya itu sakit gak sembuh-sembuh. Doakan saja husnul khotimah. Kurang ajar toh. Masa orang tuanya dipatekkan dengan alasan doakan husnul khotimah. Kira-kira ada enggak orang yang begitu? Ada. Datang enggak di sini? Enggak, insya Allah bukan yang di belakang saya, bukan yang di depan saya. Entah yang ada di sono sana itu. Enggak tahu di mana ya. Tapi ada manusia begitu kepada orang tuanya. Lah alhamdulillah malam hari ini enggak begitu. Ini saya dengar nih anak-anak kumpul semua, pengen mendoakan orang tuanya. Harusnya begini. Ada yang nanya, opo yo tekan? Itu pertanyaan yang sebetulnya enggak perlu dijawab. Tapi ya saya terangkan dikit saja. Ya, saya terangkan dikit saja. Opo yo tekan? Doa orang lain, nih doa kita ini buat orang tuanya yang undang saya misalnya ya. Kita doakan tuh apa yo tekan ya. Almarhum Kiai Sidul Karso Pawiro dan almarhumah Nyai Pariem Karso Pawiro, kita doakan opo yo tekan. Saya yang doakan, jenengan doakan opo yo tekan. Pertanyaannya begini. Lah ini yang ngajak kita doakan siapa? Sohibul Bait. Sohibul Bait itu siapa? Anak. Berarti itu doanya saya atau doanya anak? Doanya anak. Nah, berarti anaknya pinter, dongo dhewe kurang manjur, ngejak wong akeh. Ngajak orang banyak. Jadi satu ini tapi yang diajak orang banyak. Jadi doanya anak jadi banyak. Ini maka langsung sampai. Ustadz kalau memang nggak punya anak terus bagaimana? Lah nih. Kan kalau doanya anak, kalau punya anak, lah nasib nikah 30 tahun, tapi ternyata nggak dapat keturunan, meninggal duluan. Terus siapa yang doakan? Ya kita, lo apa ya tekan. Lo katanya dihaditkan itu doanya anak. Yang dimaksud hadits dari semua orang, yang paling cepat sampainya, yang paling kabul itu anaknya diri sebelum orang lain. Kan ya rada aneh nek duwe anak mosok wong liya ndongake kok anake ora. Makanya disebutkan di hadis doanya anak yang soleh, yang lain tidak disebutkan karena udah mafhum. Yang lain doanya juga dianjurkan. Buktinya lawang kita selalu suruh mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni muslim yang laki-laki maupun muslim yang perempuan, mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Nah ini kita semua mendoakan muslimin muslimat, berarti doanya sampai. Lihat tadi masuk kuburan kita nggak ada yang kenal misalnya, disuruh mendoakan assalamualaikum ya ahlal kubur, hei saudara-saudaraku yang dimakamkan di sini, moga-moga jenengan selamat angsal rahmat lan barokah. Itu juga orang lain, berarti sampai. Kalau ada orang bilang nggak sampai, berarti nyepelek ke Gusti Allah. Lah yang nyampe kan ganjaran itu kita atau Allah? Allah. Nah kalau bilang nggak sampai berarti nganggap Allah tidak bisa menyampaikan. Padahal kan kita minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong sampaikan. Lawang kita paket titip tiki JNE aja nyampe. Paket itu titip tiki JNE kantor pos sampai. Lah kalau kira-kira titipnya Gusti Allah sampai enggak? Ya Allah tolong nih titip. Ya. Wong tiki JNE alamatnya enggak cetha digoleki ya kecekel. Apalagi ini kalau Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha ngerti, Allah tuh sangat mudeng kretek
kita otomatis sampai. Ada yang ngomong, "Loh Bib, tapi kan yang meninggal enggak amal." Itu yang capek amal kan kita. Lah itulah indahnya Islam. Disuruh tolong menolong. Loh Bib, tapi kan enggak amal. Udah amal. Amalnya apa? Yaitu punya 2 kalimat syahadat. Mau jadi muslim. Itulah bedanya muslim sama kafir. Kalau kita kirim buat orang kafir enggak sampai. Kalau kirim buat muslim sampai. Kok bisa? Karena dia sudah mau ngakui Allah Subhanahu wa ta'ala dan ngakui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dah, itu ringkasnya seperti itu. Kalau guyonnya tuh teman-teman yang suka guyon, lah bukti ini ora tahu bali ya berarti tekan. Dikirim nggak pernah balik berarti tekan. Itu guyonnya teman-teman yang suka guyon. Buktinya anak sama orang tua. Mohon maaf ini yang perlu saya sampaikan. Pada malam hari ini saya mau fokus di sini dulu. Bukti anak sama orang tua. Nanti saya tambah yang lain-lain. Bapak Ibu boleh nanya. Jenengan lihat di TV atau dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya guru, ustadz, kiai, habib itu diajeni atau enggak diajeni? Diajeni. Orang yang ngajeni guru, kiai, ustadz, habib biasanya cium tangan atau enggak cium tangan? Cium tangan. Ya, anak saya sekolah kalau ketemu gurunya juga cium tangan, gitu kan? Cium tangan. Salim, cium tangan, gitu toh? Ya. Pertanyaan saya, kalau saya datang di pengajian itu dimanapun tangan saya dioyak, dicium gitu. Nah, itu orang-orang yang cium tangan saya itu kira-kira tiap hari cium tangan orang tuanya enggak ya? Kira-kira berkahnya banyak mana? Banyak orang tua. Coba saya ajak jenengan milih ya. Muslim mabuk 24 jam. Sholat belum. Sholat belum. Yang satu kafir. Orangnya baik, lomo, meseman, mendem yora tahu. Ya, ibadah menurut agamanya rajin. Ya, tetap. Saya mau nanya, kira-kira yang baik yang mana? Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang mana? Gak usah mikir, tetap sing mendem 24 jam yang belum sholat itu jauh lebih baik dari orang kafir modelnya seperti apapun. Kok bisa toh Bib? Lah yang mendem ditakoni, Tuhanmu siapa? Ya Allah. Nabimu, ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nak Kanjeng Nabi di Paitu, ya nesu aku, masa nabiku di Paitu, Gusti Allah di Paitu, ya nesu aku. Sebaliknya yang kafir, kamu mau ngakui Allah? Ya ora gelem. Akui Kanjeng Nabi, mah. Lah orang suruh ngakui Nabi, nggak mau ngakui Allah, nggak mau, kira-kira orang baik atau orang jahat? Jahat. Walaupun ketoke sama Allah ki wong elek-eleke menungso sing ora gelem ngakoni awakku, ora gelem ngakoni nabiku sing model ngene pantes neraka selawase. Itu orang kafir. Lagi kok muslim mendeman. Masjid ning ngarep omah mlebu mung numpang nguyuh. Salat ora tahu. Ya, masjid depan rumah itu masuknya cuma numpang ke toilet, sholat tidak pernah. Kok meninggal dunia? Saya mau nanya, kira-kira selamat atau enggak selamat? Selamat, soalnya muslim, tapi yo ngalami mumet dulu. Selamat, tapi ngalami mumet. Mumetnya apa? Di kuburan, di jotos sisik. Ya, nanti dibangkitkan dididih dekat matahari sepanas-panasnya. Setelah hisab, ya mampir di neraka 30.000 tahun, 40.000 tahun. Setelah itu dikeluarkan masuk surga, berarti selamat. Seperti jenengan naik motor gitu loh. Mau pergi ke Jakarta naik motor, ban bledos tambal gitu kan?
Ya kemudian kok bensin entek, nuntun ketemu orang jual bensin, beli bensin, lanjutkan, parkir, ke toilet, dompet hilang. Itu kira-kira enak atau enggak enak? Tidak enak. Ya sampai di deket Jakarta, lah kok delosor, bunyak, enak atau enggak enak? Tidak enak. Begitu sampai Jakarta bilang apa? Alhamdulillah. Selamat aku tekan Jakarta, tapi mampir delosor kelangan duit, ya bane yo bocor, bensin yo entek dan lain sebagainya. Itulah ibarat muslim yang tidak sholat, tidak puasa, maksiat jalan, itu yo nanti ngalami yang tidak enak, mampir dulu neraka tapi ujung-ujungnya surga. Sementara yang tidak mau jadi muslim dari begitu mau meninggal, jangankan setelah meninggal, mau meninggal malaikat itu senang ngadepi orang-orang yang seperti itu. Nah, kisah tak enten-enteni. Kata malaikat, yo pengen tak cabut sing model kayak ngopo. Malaikat nyabutnya ya wah asik tenan gitu ya. Wah nari iki wah gitu ya. Gerah dinikmati bener, kasar pol. Kasar pol. Loro pol. Setelah itu masuk kubur, malaikat mungkar wa nakir enggak pakai nanya, man rabbuka, genah cetha. Wong dia enggak mau ngakui Allah Subhanahu wa taala, tidak ditanya. Ditakoni ya ora mudeng. Ya, ditakoni ya ora mudeng, langsung itu pegang buah. Masya Allah, pentungan bukan punya Hansip. Pentungan malaikat. Sekali tuk ambles 7 lapis bumi. Ya, keluar lagi, tuk, dan seterusnya sampai hari kiamat tiba. Mahsyar juga mengalami siksa. Langsung setelah itu tidak pakai dihitung amalnya, langsung jegurkin neraka. Tanpa hisab masuk neraka, hebat kan? Oh, tanpa hisab masuk surga bagus nih, tanpa hisab masuk neraka plung. Terus di neraka itu abadi selama-lamanya, abadi. Sekarang saya mau nanya, bagus mana muslim yang mabuk sama yang kafir tapi tidak mabuk? Muslim yang mabuk. Tapi apa ya enak dadi muslim mendem ra salat, ra poso? Kira-kira enak enggak? Tidak enak. Seandainya sekarang saya mau nanya, ada anak punya bapak, punya ibu. Bapak ibunya tiap malam kompak zina bersama-sama. Tiap malam bapaknya gandeng perempuan, ibunya gandeng laki-laki, ajak masuk satu rumah yang sama. Terus si suami ngomong kepada istrinya, "Mam, aku sama dia dulu ya, masuk kamar." Kemudian istrinya ngomong, "Pak, aku sama dia dulu ya, masuk kamar." Rampung zina, kemudian duduk bareng membahas perzinaan tadi. Tiap malam begitu plus mendem bareng. Saya mau nanya, kira-kira orang tua model begini ideal atau enggak ideal? Ideal! Orang tua yang luar biasa gendengnya. Luar biasa gilanya, luar biasa rusaknya. Ya moga-moga tidak ada. Orang tua yang model begini punya anak. Ya, punya anak. Terus anaknya mau minta doa. Kira-kira pantas atau enggak pantas? Pilih mana? Minta doanya Kiai Habib Ustadz atau minta doa orang tuanya? Orang tuanya model begitu loh ya. Ya. Terus Habibnya model begini. Ganteng, meseman, Masya Allah. Ya kan, sumeh gitu kan, model begini nih, model begini. Ya, ustadznya model begitu. Ya. Misal saya mau nanya, kira-kira jenengan sarankan minta doa saya atau suruh minta doa orang tuanya? Bu, minta doanya siapa? Orang tua. Kok bisa? Wong tuane edan kayak ngono kok ya. Perlu saya kasih tahu, orang tua sebejat apapun
doanya buat anak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doakan jenengan bukan anaknya, ya aja njaluk kaya wong kaya